Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun kedua Hijrah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama kaum muslimin dengan jumlah yang sedikit dan perlengkapan yang terbatas. Tujuan awal bukanlah perang, melainkan menghadang kafilah Quraisy. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan pertemuan antara kebenaran dan kebatilan di sebuah tempat bernama Badar. Inilah hari yang memisahkan antara iman dan kekufuran. Jumlah kaum muslimin hanya sekitar 300 orang, sementara Quraisy datang lebih dari 1.000. Senjata tidak seimbang, kuda dan perlengkapan sangat terbatas. Namun kaum muslimin memiliki sesuatu yang tidak dimiliki musuh, iman yang kokoh dan keyakinan penuh kepada pertolongan Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatur barisan dan meneguhkan hati para sahabat. Tahun kedua Hijrah, Jazirah Arab belum mengenal kedamaian. Kaum muslimin yang baru berhijrah ke Madinah masih dibayangi ancaman Quraisy Makkah. Harta mereka dirampas, rumah mereka ditinggalkan, dan kehormatan mereka diinjak-injak. Kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan melintas dekat Madinah. Ia membawa harta besar, hasil perdagangan yang sebagian berasal dari rampasan harta kaum muhajirin. Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat tentang kafilah itu. Tujuan kaum muslimin bukanlah perang besar, melainkan menghadang kafilah sebagai bentuk tekanan ekonomi terhadap Quraisy. Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan yang keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sekitar 313 orang dengan perlengkapan sangat terbatas. Sebagian tidak memiliki baju besi, sebagian bahkan bergantian menaiki unta. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan takdir yang lebih besar. Abu Sufyan mengetahui rencana itu. Ia mengirim utusan ke Makkah meminta bantuan. Quraisy Makkah menyambutnya dengan kesombongan. Mereka keluar dengan lebih dari 1.000 pasukan, lengkap dengan senjata, kuda, dan nyanyian kemenangan, bukan untuk bertahan, tetapi untuk pamer kekuatan. Di tengah perjalanan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa kafilah telah lolos. Kini yang tersisa adalah pasukan Quraisy yang besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memutuskan sendiri. Beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Inilah sunnah kepemimpinan yang dicatat oleh para ulama. Wahyu tidak meniadakan musyawarah. Kaum muhajirin berbicara lebih dulu, menyatakan kesiapan mereka. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih menunggu pendapat kaum Ansyar. Sa'ad bin Mu'adz bangkit. Dengan iman yang bergetar, ia berkata bahwa Ansyar siap bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemanapun, bahkan bila harus menyeberangi lautan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berseri. Keputusan pun diambil. Mereka akan maju, bukan karena jumlah, tetapi karena keyakinan kepada Allah. Pasukan tiba di lembah Badar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih posisi dekat sumur, berdasarkan usulan Hubab bin Munzir. Strategi dan iman berjalan berdampingan. Malam sebelum perang hujan turun. Tanah menjadi padat bagi kaum muslimin. Sementara pihak Quraisy terjebak lumpur. Al-Quran menyebut hujan ini sebagai penenang dari Allah. Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan malam itu dengan salat dan doa. Beliau berdoa dengan penuh kerendahan hingga sorbannya jatuh dari bahu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendekat dan menenangkan beliau, yakin bahwa janji Allah tidak akan pernah ingkar.
Pagi Badar tiba. Dua pasukan saling berhadapan. Kaum muslimin terlihat kecil di mata manusia, namun besar di sisi Allah. Perang dibuka dengan duel. Hamzah, Ali, dan Ubaidah menghadapi para pendekar Quraisy. Allah memenangkan mereka dengan iman yang kokoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat segenggam pasir dan melemparkannya ke arah musuh sambil berdoa. Allah berfirman, "Bukan engkau yang melempar, tetapi Allah." Quran Surat Al-Anfal ayat 17. Pertempuran pun pecah. Kaum muslimin maju dengan takbir. Hati mereka dipenuhi keyakinan, bukan ketakutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya. Para malaikat turun membantu, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 9-12. Sebagian sahabat melihat musuh roboh tanpa sentuhan pedang. Ini bukan khayalan, tetapi karamah perang yang dicatat para ahli sirah. Tokoh-tokoh besar Quraisy berguguran, termasuk Abu Jahal, musuh paling keras Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Jahal ditemukan sekarat, ia masih sombong. Namun kesombongannya berakhir di pasir Badar. Perang berakhir. Kaum muslimin menang bukan karena jumlah, tetapi karena iman dan pertolongan Allah. Tawanan perang dikumpulkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah kembali. Islam menetapkan standar kemanusiaan dalam perang. Para tawanan diberi makan dan diperlakukan dengan baik. Bahkan sebagian sahabat mendahulukan roti untuk tawanan, sementara mereka sendiri makan kurma. Allah menurunkan ayat-ayat tentang ghanimah agar tidak timbul perselisihan. Quran Surat Al-Anfal ayat 1. Syuhada Badar dimakamkan dengan kehormatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut mereka hidup di sisi Allah. Berita kemenangan sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Kaum muslimin bersyukur, kaum munafik terdiam. Di Makkah, Quraisy terpukul. Mereka tidak menyangka kekalahan yang memalukan. Badar mengangkat posisi kaum muslimin. Islam kini dipandang sebagai kekuatan yang nyata. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kemenangan adalah ujian, bukan akhir perjuangan. Ayat-ayat Al-Quranul Karim turun, mengabadikan Badar sebagai pelajaran sepanjang zaman. Para ulama menyebut Badar sebagai madrasah iman, tempat lahirnya generasi pejuang sejati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan akan datangnya ujian baru. Quraisy tidak akan diam. Kaum muslimin kembali mempersiapkan diri, memperbaiki iman dan disiplin. Badar menjadi cahaya yang menerangi jalan dakwah Islam. Dewi Mas mengajarkan bahwa doa mendahului pedang dan ketaatan mendahului kemenangan. Perjalanan dakwah belum selesai. Uhud menanti di kejauhan. Demikianlah Badar, hari ketika langit menolong bumi dan iman mengalahkan kesombongan. Pada malam Badar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermunajat dengan sungguh-sungguh. Beliau memohon pertolongan Allah dengan penuh kerendahan hati. Maka Allah menurunkan ketenangan dan menguatkan kaum beriman. Pertolongan datang bukan karena jumlah, tetapi karena keikhlasan dan ketaatan. Allah menolong dengan caranya, sebagaimana dijanjikan dalam Al-Quran. Perang Badar berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Kemenangan ini bukan karena kekuatan manusia, melainkan pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman.
Badar menjadi bukti nyata bahwa kebenaran akan menang. Meski berada dalam keterbatasan, sejak hari itu Islam berdiri dengan wibawa dan kaum muslimin dipandang sebagai kekuatan yang diperhitungkan. Terima kasih telah menyimak perjalanan kisah ini. Semoga kisah ini menjadi pengingat, penambah iman, dan teman dalam perjalanan hidup kita. Nantikan episode berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati langkah kita, menenangkan hati kita, dan menguatkan setiap doa yang kita panjatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.